membayar harga kecemasan orang tua ini yang kadang-kadang, aduh, tiap hari coba keluar rumah, masuk, na'udzubillah, di dalam kondisi seperti ini ya, kita mendengar berbagai bentuk kejahatan mengerikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Bitren, bincang eksklusif pesantren. Dan alhamdulillah juga dengan izin Allah hari ini kita masih ditemani narasumber kita yang luar biasa, ayahanda kita, guru kita, Kiai Haji Abdullah Muaz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, sehat, fit, fresh, segar, bugar, ceria, semangat. Semangat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita ikut senang nih kalau lihat Pak Kiai itu selalu sumringah gitu kan, nggak ada letihnya, dan insya Allah karena beliau memang semangat di dalam dakwah, wabil khusus dalam dunia pendidikan ya Pak Kiai. Pak Kiai lagi sibuk apa sekarang? Tur ke berbagai pesantren, silaturahim ke pondok-pondok. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dan hari ini alhamdulillah kita masih kebagian waktunya beliau nih lah untuk berbincang. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan yang pertama kita masih membahas tentang pentingnya kita para orang tua menyekolahkan putra-putri kita di pondok pesantren dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya. Dan hari ini ada beberapa pertanyaan nih dari orang tua Pak Kiai ya. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa memberikan sebuah penerangan yang tajam sehingga lebih meyakinkan para orang tua untuk nggak sungkan-sungkan menyekolahkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Nah, salah satunya tentang kurikulum Pak Kiai yang ada di pondok pesantren itu. Bagaimana menurut Pak Kiai? Mengingat setiap lembaga itu punya kurikulum ya. Nah, yang lebih meyakinkan orang tua tentang kurikulum di pondok pesantren. Ya. Kita tahu ketika kita ingin membuat pesantren, kita akan melihat stakeholder atau pemangku kepentingan dari kurikulum yang akan kita bangun gitu ya. Yang pertama tentu saja kepentingan anak didik gitu ya. Yang kedua adalah kepentingan para wali murid dan orang tua. Dia mau apa terhadap anaknya gitu kan. Yang ketiga ada tren-tren yang berlaku di masyarakat. Wah, di masyarakat itu kepingin kalau sekolah itu begini begitu. Kalau kita simpulkan yang sekarang ini lagi tren ada 4 tuh keinginan masyarakat. Pertama tahfizul Quran, yang kedua akademik gitu ya, yang ketiga bahasa internasional, yang keempat itu soal karakter building, tambah lagi nih yang kelima itu soal digital IT gitu ya, dunia IT, dan yang keenam sebenarnya sama dengan leadership, cuman lebih spesifik lagi, sama dengan karakter maksudnya, tapi lebih spesifik lagi yaitu soal leadership. Leadership. Apabila pesantren itu punya 6 kurikulum ini yang unggul, itu orang pasti akan berbondong-bondong mendaftar anaknya ke pesantren. Saya ulang lagi ya, soal Al-Quran, akademik gitu kan, karakter, kemudian bahasa internasional, digital, leadership, dan entrepreneur. 6 ini yang kelihatannya lagi sedang ngetren di masyarakat. Kemudian juga ada tuntutan negara. Kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa kita tinggal di negara NKRI. Pasti ada keinginan-keinginan dari para pemangku pemangku kepentingan ya, bahwa negara ini sebaiknya mendidik anaknya seperti apa, anak bangsanya. Jangan sampai misalnya negara ini agraris, maritim, tapi jurusan pertaniannya tidak supremasi gitu. Jadi nomor sekian, banyak yang nggak suka, berarti ada kesalahan dalam orientasi. Padahal negara ini maritim gitu kan. Itu contoh saja bahwa negara juga punya kepentingan untuk mengarahkan kayak apa sistem pendidikan nasional itu. Dan juga akhirnya masyarakat dunia. Nah, masyarakat dunia ini juga punya kepentingan terhadap kurikulum. Nah, dari semua itu diramulah menjadi sebuah satu kesatuan yang kemudian di dalamnya juga ada idealisme para pengurus sekolah itu sendiri atau pengurus yayasannya. Nah, maka pengurus sekolah dan yayasan ini melihat semua tuntutan-tuntutan tadi
diramu sedemikian rupa, kemudian diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pesantren, baik itu di dalam sekolahnya, di dalam asramanya, di dalam eskulnya. Kira-kira seperti itulah yang menjadi keunggulan di pesantren, gitu ya. Baik, Pak Kiai ya, tadi cukup jelas ya ayah bunda semuanya bahwa kurikulum di dalam pesantren itu lengkap sekali gitu ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 tadi, bahkan sampai menyangkut tentang kepentingan negara. Jadi luar biasa sebetulnya pesantren itu. Nah, barangkali Pak Kiai ada beberapa orang tua yang juga berpikir, kan kalau anak di luar juga tadi bisa katanya pulang sekolah, kemudian dia les gitu ya, kemudian dia apa lagi gitu ya. Jadi bagaimana nih menyikapinya dengan orang tua yang berpikir bahwa di luar juga bisa kok selain di pesantren? Nah, barangkali Pak Kiai bisa memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi atau tipsnya bagi para orang tua. Iya, betul. 100% kita dukung. Di luar juga bisa gitu kan. Dan kita juga dukung orang tua yang mau di luar gitu ya. Lalu yang membedakannya apa gitu ya? Tidak ada beda. Paling soal pertama kalau di luar itu ya dia harus di tempat yang berbeda, harus keluar rumah, harus transport kan gitu ya. Harus di banyak tempat, kursus, les, privat misalnya kan, klub-klub olahraga atau apapun sampai malam misalnya. Itu kira-kira transport yang dibutuhkan berapa gitu. Ya. Dan ada satu lagi yang nggak lumayan, yaitu kecemasan orang tua. Kalau dia keluar masuk rumah, nanti keluar orang tuanya pasti cemas gitu kan. Betul. Kalau pesantren kan belajarnya sampai jam 10 malam gitu kan, atau jam setengah 10 lah ya. Nah, dia misalnya mau ngejar les malam, udah tambah cemas lagi orang tua kan, apalagi wanita. Betul. Nah, berarti semua itu bisa tertutupi di dalam pesantren, dalam pengawasan, dalam sebuah lingkungan yang full pengawasan penuh dari semua karyawan-karyawan di pesantren, baik itu gurunya, wali asramanya, dan karyawan support system dalam satu area tanpa transportasi. Paginya di sekolah gitu kan, selesai sekolah dia eskul. Eskul itu kan kalau di luar ya semacam kursus-kursus atau les-les gitu ya, atau hobi-hobi, klub-klub. Kemudian ada di asrama, ada kurikulum asrama, dia sholat di masjid, ada kurikulum masjid. Jadi ada kurikulum sekolahnya, ada kurikulum kepesantrenannya, ada kurikulum asramanya, juga ada kurikulum eskulnya. Ada 4 minimal kurikulum yang nanti para pengurus sekolah dan pesantren itu terserah mau dimasukin kemana saja dari unggulan-unggulan itu atau dari tuntutan masyarakat gitu kan. Biasanya yang akademis banyak di kurikulum sekolahnya nih, yang akademis. Di pagi hari sampai zuhur lah ya. Nah, ini banyak kurikulum akademis gitu. Kemudian kurikulum bahasa internasional ini lebih banyak ada juga di sekolah gitu, jam pelajaran bahasa, tapi ada juga di luar sekolah. Nah, sementara kurikulum karakter mungkin banyak di asrama gitu. Nah, kemudian ada kurikulum leadership, entrepreneur. Nah, itu lebih banyak di eskulnya gitu ya. Anak dilatih bagaimana memimpin dan sebagainya. Nah, jadi full dia dari pagi, siang, sore, malam. Wah, full waktunya. Subhanallah ya. Baik, ayah bunda semuanya tadi terlihat gambarnya dari Pak Kiai bahwa memang betul si anak kita juga bisa aktif di luar gitu ya. Tapi keunggulan lagi-lagi di pesantren adalah semua terkoordinasi, terkontrol gitu ya. Betul, anak bisa juga ada pelajaran tambahan, ada ekskulnya di sekolah gitu ya. Kalau di luar kan tadi betul ada transport lagi, kemudian orang tua cemas nih, si kakak udah pulang apa belum nih gitu ya. Belum lagi ada hal-hal lain. Jadi subhanallah ya, ternyata di pondok lebih terkontrol dan lebih terjaga. Apalagi yang perempuan betul, butuh orang-orang yang terus membimbingnya seperti itu. Dari paparan Pak Kiai tadi kelihatan sekali kan kurikulumnya kalau dibilang itu padat Pak Kiai ya. Dari bangun tidur gitu ya, siangnya, sorenya, apalagi tadi dengan anak-anak yang aktif ya, sorenya ikut les lagi gitu ya di komplek di dalam pondok, kemudian malamnya ada kegiatan lagi gitu. Nah, kemudian anak-anak bagaimana Pak Kiai menyikapi yang bete nih, boring nih gitu, capek nih gitu ya. Gimana Pak Kiai? Barangkali banyak pengalaman lah yang Pak Kiai sudah dapatkan dari berbagai safari ke pesantren-pesantren gitu Pak Kiai. Ya, ya sangat mungkin anak-anak itu menjadi bete. Makanya kita terus meningkatkan skill dari gurunya, kemampuan gurunya gitu ya. Itu kan persoalannya adalah bagaimana mengemas metode, strategi dan cara, bagaimana memadukan dengan sarana prasarananya.
Contoh gitu ya. Kalau anak di depan laptop dikasih wifi misalnya kan, dikasih data gitu ya, paket data. Saya pikir walaupun dia di dalam ruangan, sampai malam nggak bakal bete tuh kan. Karena dengan laptop itu dia bisa kemana-mana, selalu berterbangan gitu kan. Itu contoh bahwa bete nggak bete tergantung situasinya, tergantung kondisinya, tergantung kemampuan gurunya, tergantung bagaimana mengemas metodenya. Dan fakta yang saya alami kalau lagi di pesantren itu, ya mohon maaf ya ayah bunda, kadang-kadang ada orang yang mungkin takut dengan nilai-nilai Islam nanti apakah melanggar apa enggak. Sampai ketawa berlebihan, cekak-cekikik segala macam. Satu sisi memang kalau dia perempuan misalnya ke tengah malam ketawa, wah kok sampai segitu amat gitu. Tapi ada sisi positif juga, oh dia betah gitu. Oh dia betah. Orang kalau lagi bete ya nggak bisa lah bercanda-bercanda, ketawa-tawa gitu. Saya lihat hampir di setiap saat, lagi jalan, lagi di sekolah, lagi di asrama, ada saja entah tuh celetukan, entah ketawa, macam-macam, entah tepuk tangan. Macam-macam teriakan-teriakan yang menunjukkan dia betah gitu. Kalau berlebihan memang kita nggak suka, tapi jangan sampai kita di pesantren itu kayak tegang, sepi, enggak gitu ya. Mereka ketemu teman sebayanya, kemudian teman dari berbagai daerahnya, kemudian juga sebagai contoh ya, ini juga negatif nih sebenarnya, tapi ambil dari sisi positifnya. Ketika disuruh tidur misalnya jam 9 atau setengah 10, belum tentu dia mau tidur, ngobrol terus sama temennya, ya kan itu pengalaman pesantren tuh. Ya. Akhirnya kadang-kadang dibangunin sholat subuhnya susah, karena begadangnya nggak ada apa-apa. Dia tidur di tempat masing-masing gitu ya, terus main lihat-lihatan, dia ngobrol dari jarak jauh gitu, terus aja sampai malam gitu kan. Nah itu juga sisi negatif memang ya. Tapi intinya anak betah gitu ya, belajar sampai malam. Nah itulah diantara kelebihan ketika kita belajar di pesantren. Dari berbagai tadi ya model-model sistem pembelajaran, ada di kelas, ada di asrama, ada di halaman, ada di masjid, ada di berbagai lingkungan lain yang semuanya tidak membutuhkan transportasi. Semuanya dalam lingkungan gitu yang terjaga. Sehingga keamanannya jelas lebih terjaga seperti itu. Nah, akhirnya kelihatannya sama, anak kita di luar juga nggak apa-apa gitu kan, di sekolah yang di negeri atau di mana boleh-boleh saja, tapi ya risikonya pertama kita harus bayar mahal, gitu kan. Kalau kita lesin, kursusin gitu kan, masuk klub-klub olahraga, terus apalagi sampai malam gitu kan, transportasinya udah ketahuan berapa gitu kan. Kemudian masing-masing les segala macam pasti memungut biaya-biaya lagi. Nah, tinggal dihitung tuh. Hasilnya mungkin sama-sama aja, tapi membayar harga kecemasan orang tua ini yang kadang-kadang aduh tiap hari coba keluar rumah masuk, nauzubillah, di dalam kondisi seperti ini ya, kita mendengar berbagai bentuk kejahatan mengerikan gitu, kita jadi cemas gitu kalau anak-anak kita keluar. Anak saya ini kan juga ada yang bungsu nih di IPB, perempuan lagi kan, anak saya ada 2 yang di IPB, 1 yang bungsu. Kita selalu wanti-wanti, nak pokoknya ayah tidak mengizinkan kalau udah maghrib kamu di luar kan. Pasti bukan takut teroris kan yang sekarang lagi isunya. Kita nggak akan takut teroris, nggak akan takut intoleran-toleran gitu. Kita takutnya tuh begal, kan, rampok dan sejenisnya, penjahat-penjahat begitu. Sehingga kita selalu berpesan, dia kos soalnya kan jauh dari orang tua. Saya di Subang, anak saya di Bogor. Jadi saya berpesan, pokoknya ayah nggak ridho kalau sampai maghrib kamu masih di luar. Dak-dikduk gitu. Kadang darurat, izin juga, waduh. Tapi cari-cari alasan supaya dapat izin. Rame-rame katanya gitu. Berapa orang gitu? 5 orang. Ya udahlah, tapi jangan sampai dilambat-lambatin pulangnya ya. Gitu. Jadi alasan rame-rame itu yang membuat mudah-mudahan selamat. Tapi tetap aja dak-dikduk sebagai orang tua. Betul nah, itulah resiko yang harus kita bayar harganya ketika memang anak kita harus di luar pesantren. Iya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paparan beliau ternyata sekilas seperti sama gitu ya ketika anak kita di luar dan di dalam pondok pesantren, tapi ternyata banyak lebih manfaatnya ketika anak-anak kita berada di dalam pesantren. Intinya orang tua lebih nyaman, tenang, dan rasa khawatirnya minimal lebih sedikit ketimbang anak-anak kita banyak beraktivitas di luar pondok pesantren. Barangkali ayah bunda dan para pemirsa semuanya, acara Bitren Bincang Eksklusif Pesantren episode kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian ayah bunda
bunda semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus para ayah bunda yang akan kembali menyekolahkan putra-putrinya di pesantren. Tetap semangat, yakin, insya Allah pesantren jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.